Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua yang masih di rumah dan dimanapun berada. Mari kita akan bersama-sama beribadah pada saat pagi yang indah ini. Sebelum kita akan beribadah bersama-sama, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapkan hati kita pada saat ini, mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pada pagi ini di mana Engkau masih memberikan kami kekuatan, memberi kami penghiburan di tengah-tengah COVID-19 yang ada di dunia, bahkan termasuk Indonesia. Mampukan kuatkan kami untuk menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Sebelum kami akan memulai ibadah ini, Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami, hidup kami, agar kami layak ketika kami mempersembahkan puji-pujian yang sebentar kami akan naikkan. Kiranya Engkau juga berkenan memberkati bagi yang mimpin pujian, yang WL, yang mengirim musik, terlebih hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan firman-Mu. Urapi kami satu persatu pada saat pagi yang indah ini. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tiba saatnya kita akan beribadah bersama-sama dari rumah masing-masing pada pagi hari ini. Kita mau angkat pujian El Shaddai karena pujian ini mengatakan kita tak usah takut, tak usah cemas, tak usah bimbang, tak usah susah karena Tuhan beserta kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat pujian El Shaddai. Katakan tak usah takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus Tak usah susah, tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
Bagian selanjutnya berkata bahwa Dia berfirman, Dia akan selamatkan dan sembuhkan kita. Dan janjinya tak akan ada yang mustahil bagi orang yang percaya padanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia berfirman. Dalam hidupku ini tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Selamat pagi, Bapak Ibu saudara semua yang ada di rumah, guru, keluarga semua, gereja Kristus Indonesia Kota dan yang bergabungan serta kita semua. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Begini firman Tuhan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Pagi hari ini kita akan memberikan tema firman Tuhan tentang kuasa firman Tuhan. Dari sejarah kita akan melihat fakta sejarah di mana penginjilan di tanah Jawa dulu sudah ditutup oleh VOC dengan alasan bisa menimbulkan
keresahan, dan kalau terjadi keresahan dan kerusuhan sosial maka akan merugikan perdagangan VOC. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Ternyata firman Tuhan itu tidak bisa dibendung oleh manusia. Ada seorang yang berkebangsaan Jerman namanya MD. Dia membaca kitab Kejadian yang baru kita baca. Kemudian dia mencari satu daerah, lalu dia membuka ensiklopedia dan ternyata menemukan satu dataran, yaitu tanah Jawa, di mana ada 2 musim, kemarau dan hujan. Lalu dia berlayar dan sampailah di kota Surabaya. Dan dia di Surabaya membuka usaha menjadi tukang jam. Dan dia mulai mencoba untuk menyampaikan firman Tuhan, atau istilah sekarang dipakai adalah PI. Dari PI MD ini menghasilkan banyak orang yang menjadi percaya. Salah satu adalah seorang yang bernama Tosari. Dan setelah percaya Yesus ditambah nama menjadi Paulus Tosari. Nah, kemudian Tosari ini membawa banyak temannya untuk percaya kepada Yesus. Ternyata tanah Jawa bisa diinjili. Dan akhirnya pemerintah Belanda baru mengirim misinya untuk PI di tanah Jawa. Nah, Bapak Ibu semua, dari sejarah ini tentang bagaimana firman Tuhan bisa masuk di tanah Jawa, kita akan mengambil beberapa pelajaran penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, pelajaran yang kita lihat adalah, atau yang kita perhatikan, ternyata firman Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dan firman Tuhan itu bisa menembus semua budaya, bahkan dia bisa menembus semua peradaban manusia. Firman Tuhan harus disampaikan ke seluruh dunia. Dan yang dinatakan tertutup pun akhirnya masuk. Karena firman Allah itu adalah kuasa Allah sendiri. Dan firman Allah itu adalah memberi kehidupan. Sehingga dalam Injil Matius sendiri dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, Bapak Ibu, ternyata firman Allah itu memberikan kehidupan, bukan makanan. Kalau makanan itu hanya memberikan kekuatan untuk hidup. Kalau makanan itu bisa membuat orang hidup, kalau ada orang mati dijejeli panganan nanti kan hidup lagi. Tapi ternyata firman Allah lah yang memberikan kehidupan. Apa yang keluar dari mulut Allah itu adalah roh yang menghidupkan. Jadi yang pertama kita belajar bahwa firman Tuhan tidak bisa dibatasi oleh manusia. Dan firman Tuhan itu bisa menembus seluruh peradaban manusia. Yang kedua, kita belajar bahwa ternyata berkat Abraham harus sampai kepada seluruh bangsa. Berkat Abraham harus diterima oleh orang-orang yang percaya dari segala bangsa. Dan karena orang yang percaya kepada Tuhan itulah, ketika orang itu mendengarkan berita Injil lalu dia menjadi percaya, maka saat itulah dia berhak menerima berkat Abraham. Karena status mereka akan berubah dari orang yang berdosa menjadi orang yang dibenarkan, dari orang yang terhilang menjadi orang yang ditemukan, sehingga dia punya hak untuk mendapatkan berkat Abraham, termasuk kita semua. Seharusnya orang-orang yang bukan keturunan Abraham, tetapi oleh karena Kristus yang kita percayai, Kristus yang mati di atas kayu salib, yang dikuburkan, kemudian bangkit dari antara orang mati, dan sekarang sudah ada di surga, dan terus bersafaat bagi kita. Dan oleh karena Kristuslah kita berhak menerima berkat Abraham. Jadi berkat Abraham itu harus sampai ke seluruh bangsa. Tanpa firman Tuhan yang diberitakan, maka tidak ada orang yang percaya, sehingga berkat Abraham itu tidak sampai. Tetapi seluruh bangsa harus menerima berkat yang disediakan Allah melalui bapa leluhur kita, Abraham. Yang ketiga, kita belajar tentang firman Allah itu adalah air yang hidup. Artinya adalah air itu berfungsi untuk membersihkan.
Firman Allah adalah air kehidupan. Sesuatu yang hidup akan bergerak, dan sesuatu yang hidup itu punya daya, punya kekuatan, punya kemampuan. Nah, firman Allah ini adalah air yang hidup yang sanggup membersihkan seluruh kehidupan kita. Karena ketika orang mendengarkan firman Tuhan, maka roh itu akan dihidupkan oleh kuasa firman Tuhan, sehingga firman itu punya kuasa bekerja untuk menuntun kehidupan orang dari yang jahat menjadi baik, dari yang baik menjadi semakin baik. Nah, Bapak Ibu, satu ilustrasi yang saya sampaikan adalah bahwa firman Tuhan yang seperti air yang hidup juga saya bisa ilustrasikan seperti rel ya. Kalau kereta itu berjalan di atas rel, maka sejauh perjalanan itu akan sampai ke tujuan dengan baik atau dengan selamat. Tapi apabila kereta itu lepas dari rel, pasti semua yang ada di dalamnya akan celaka. Nah, Bapak Ibu, firman Tuhan yang membersihkan itu menjadi rel kehidupan setiap orang yang percaya. Apabila kita berjalan di atas rel itu, maka kita akan selamat sampai pada masuk dalam kemuliaan kekekalan nanti. Apabila kita berjalan di atas rel itu, maka bukan hanya selamat sampai kekekalan nanti, tetapi kita akan hidup bersama di dalam jalan-jalan Tuhan, dan kita akan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dari hari ke hari, dan dari bagaimana kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, pertolongan Tuhan dalam hidup kita, dan bahkan kita bisa melihat kemuliaan Allah setiap hari dalam kehidupan kita semua. Terpujilah Tuhan, kiranya berkat Tuhan pagi hari ini menyertai kita semua, dan mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah roh yang menghidupkan, dan firman-Mu adalah firman yang hidup, yang membawa kami semua untuk semakin hari melihat kemuliaan Tuhan, dan semakin hari semakin melihat karya Allah dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, kiranya berkat Tuhan menyertai dalam setiap kehidupannya, dan Tuhan kiranya membawa setiap jemaat-Mu tumbuh dewasa dalam pengenalan akan Tuhan. Berkati usaha pekerjaan yang dilakukan, dan sekarang kami berdoa apabila di tengah-tengah jemaat-jemaat Tuhan ada yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup, Tuhan akan menjadi sumber jawaban. Kalau ada yang berbaring sakit, tangan Tuhan akan menjamah memberikan kesembuhan. Yang saat ini dalam keraguan, Tuhan menguatkan iman mereka. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu saudaraku sekalian, marilah sekarang kita terima berkat anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita sudah berdoa bersama-sama. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.